Saya menduga nanti bahwa Jokowi itu akan menjadi kingmaker sebenarnya. Saya kira akan ada namanya Puan, ada namanya Prabowo, ada namanya Anies. Halo Sobat Aurora, saya Denny Batubara, Anda menyaksikan Debara Interview. Kita lebih dekat, kita bahas, dan kita suarakan. Ingat, Debara Interview. Aurora News TV akan selalu menghadirkan dialog-dialog dengan topik-topik yang kekinian. Bisa politik, bisa hukum, dan sebagainya. Dan khusus di edisi spesial kali ini, langsung dari Cafe Alfie Coffee di kawasan Pancoran, kita akan membahas topik-topik yang menarik. Dan kali ini, sudah bersama kita narasumber seorang pakar politik, kemudian pengajar fisik juga, dan yang penting lagi dia adalah seorang direktur eksekutif di Kajian Politik Nasional. Dan yang lebih penting, dia adalah teman ngopi saya. Dan kita perkenalkan dengan meriah, kita sambut Mas Adi Miftahul. Selamat siang. Apa kabar Mas Adi? Sehat, Oke, Bang Denny. Ini kan kita di dalam kafe. Ya. Jadi kita awali dulu bincang-bincang kita dengan ngopi dulu. Gimana? Ngopi, oke. Kopi tes dia. Kita seruput tipis-tipis. Iya, Kopi Nusantara. Alfie Coffee. Luar Kosnya biasa. belakangan. Jadi Enak. di kafe ini kopi-kopi Nusantara tersedia. Mulai Iya. dari kopi Aceh, dari Medan dan sebagainya ya. Nah, bicara tentang kopi, ada kopi panas, ada kopi dingin. Ya, Politik juga panas dingin, ya. pasti. Nah, ini kan 2024 udah dekat. Ya, Tapi sekarang ada suara-suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden, ada juga suara-suara yang menginginkan pemilu ditunda. ya, Nah, kalau menurut Mas Adib, bagaimana peluangnya itu? ya. Kalau gini, Bang Denny saya panggil lah. Kalau politik itu kayak wanita cantik. Kekuasaan itu manis, sama kayak wanita cantik sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau pengen 3 periode, ya sah-sah saja. Tetapi tentunya kan kita punya konstitusi yang harus dihormati. Makanya saya kira bahwa saya selalu katakan di teman-teman media bahwa ini tak lain menurut saya dugaannya adalah ada kepentingan oligarki politik di belakang. Karena pada dasarnya bahwa demokrasi kita mengajarkan bahwa 2 periode ya sudah gitu loh. Jadi mau diapain lagi? Lagi-lagi tadi saya katakan bahwa kekuasaan itu manis. Mbak ibarat kita ngopi ditemani wanita cantik. Siapa yang nggak pengen terus kan gitu. Pulang juga males. Istilahnya seperti itu. Jadi analogi itu menggambarkan bahwa kekuasaan itu rasanya manis. Makanya ketika ada yang mau 3 periode, saya kira ini akan bertuburkan dengan suara rakyat. Saya kira itu. Artinya 2024 masih sesuai jadwal yang ada. Ya. Kalau menurut Mas Adi. Karena kan konsekuensinya undang-undang kita harus amandemen. Jadi nanti rakyat akan memikirkan begini, ketika pandemi orang lagi susah, mereka yang ingin merebut kekuasaan selalu gontok-gontokan mengamandemen undang-undang. Seolah-olah mereka hanya ngurusin perutnya sendiri, kan gitu. Jadi ini yang akan nanti bertuburkan dengan keinginan rakyat. Makanya saya kira bahwa untungnya adalah ada seperti Presiden sendiri bilang, saya tidak akan maju. Tetapi saya kira kurang tegas, kan gitu. Jadi seperti partai pendukungnya juga bilang tegas tidak ingin lanjut, itu saya kira merupakan jawaban yang baik. Tetapi saya kira bahwa kalau itu tidak disampaikan dengan jelas, ya rakyat juga akan terus diisi oleh polemik penundaan pemilu gitu. Ya, ini kita berandai-andai 2024 tetap jalan ya. Nah, artinya kan yang menarik di situ Jokowi tidak akan ikut lagi. Artinya akan ada peta persaingan yang baru lagi. Ya. Nah, bagaimana kira-kira peta persaingan nanti? Saya kira bahwa Jokowi lover pasti masih ada, ya kan? Karena bagaimanapun rakyat itu suka atau tidak suka, dia masih punya magnet tersendiri. Saya menduga nanti bahwa Jokowi itu akan menjadi kingmaker sebenarnya. Tipikal banyak pemimpin yang modelnya seperti dia untuk meraup dukungan itu banyak. Ganjar Pranowo itu mirip, orang yang egaliter begitu. Tetapi kata kuncinya adalah Jokowi akan menjadi kingmaker. Itu menurut saya seperti itu. Nah, ini kan udah banyak survei ya. Masih 2 tahun menjelang 2024, udah banyak survei, banyak nama-nama yang muncul, banyak yang dijagokan. Tapi dari sekian banyak nama itu, sebagian besar itu orang-orang yang tidak punya partai. Ya. Istilahnya anak kos gitu. Ya. Nah, bagaimana
Ini menarik saya kira. Kalau saya amatin bahwa ketua partai politik itu yang surveinya linear itu hanya dua, Prabowo dan AHY. Perolehan partainya sekian persen, dia hampir imbang tuh. Hanya dua orang itu, lainnya jeblok semuanya. Tetapi lagi-lagi bahwa politik kita ini kan transaksional, politik bisnis politik. Saya tetap meyakini mau Anies, mau RK, mau Ganjar bisa dieliminir sebenarnya. Tergantung deal politik tingkat dewa. Ya kalau yang punya tiket nggak ngasih mau ngapain dia? Kan tinggal begini politik kita. Udah Anda diem-diem aja, posisi di menteri nanti sekian, ini sekian, ini sekian. Kayak kita di kafe aja. Kita apa ya? Main-main catur aja sebenarnya. Kalau ada deal politik tingkat dewa Bung Denny, selesai itu masalah. Nggak bakalan tuh mereka lewat kan gitu. Ya. Saya masih meyakini mau Anies mau siapapun tidak bakalan naik tergantung dari deal politik tingkat dewa ini. Kalau yang punya tiket diamanin, Anda segini aja duduk manis, mau apa? Politik kita kan masih seperti itu. Kalau hanya bilang suara rakyat, saya kira masih jauh untuk hari ini ya. Nah, di pemilu sebelumnya itu ada nama Sandiaga Uno yang tiba-tiba muncul tuh. Ya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak nama yang muncul, ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Ganjar dan sebagainya. Masih ada nggak kira-kira peluang nama-nama lain yang tiba-tiba muncul nanti? Saya kira ada tetap, misalnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kalau kita lihat kan politik ketika terjadi pandemi, nanti kan ada pasti politik stabilitas. Ini butuh tokoh-tokoh militer, bisa saja terjadi. Karena ini saya kira masih panjang, tetapi saya kira bahwa ketika mulai akhir 2022, tensi udah mulai panas nih. Semuanya nongol pelan-pelan, tak. Saya kira seperti itu nanti. Nah, di politik Indonesia yang menarik untuk mencalonkan presiden aja itu harus berkoalisi. Mungkin hanya PDIP ya yang berkoalisi. Ya. Nah, bagaimana peta koalisi nanti kira-kira? Tapi jangan jawab dulu. Oke. Jangan jawab dulu. Karena kita akan menyaksikan dulu video-video viral yang berikut ini. Pak Presiden, orang tuaku yang terhormat. Boleh dong minta sama orang tua, boleh nggak? Tapi jangan ngelawan sama orang tua, kualat loh. Kemarin kita nggak ngelawan, maaf Pak Presiden. Ini dibalas, makanya kita rasa malu, nggak malu nih difasilitasi kita bareng-bareng. Kemarin kita di jalan, sekarang difasilitasi. Itulah hebatnya orang tua. Kita sadar. Undang-Undang Nomor 6 2014, saya termasuk di dalamnya pada saat itu. Ketika disahkan, belum tentu yang lain jadi pemimpin mau merealisasikan, mau mengimplementasikan tentang undang-undang tersebut. Hal yang wajar kita berikan saat ini, beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju? Kalau tidak setuju, tidak perlu munafik depan saya. Berdiri semua kalau setuju. Bangun! Ya, kita kembali di Debat Interview. Kita lebih dekat, kita bahas dan kita suarakan. Nah, kita lanjutkan, Mas Arif ya. Tapi kita ngopi dulu. Boleh. Kopinya nganggur. Kopinya enak, Alfie Coffee. Seruput tipis-tipis. Nah, tadi melanjutkan pertanyaan tadi soal koalisi. Kira-kira peta koalisi seperti apa? Ada yang bilang hanya ada 2, tapi ada yang bilang bisa 3. Iya, saya kira bahwa koalisi tidak lepas dari apa yang terjadi hari ini. Koalisi hari ini itu saya kira dasar dari nanti ke depan. Karena apa tadi itu Bung Denny bilang kan, survei ketum itu jeblok semuanya. Malah muncul misalnya soal bagaimana kita menyatukan polarisasi, ada Puan sama Anies, kan sah-sah saja. Ya. Makanya betul juga ketika dulu itu Jokowi dan Prabowo rival begitu, sekarang sudah tidak ada oposisi masuk dalam kabinet, itu juga menarik sebenarnya. Jadi politik kita itu sebenarnya pakemnya itu nggak jelas gitu loh. Jadi intinya adalah bagaimana sumber kekuasaan itu bisa dibagi. Disitulah sebenarnya mereka ingin mencari itu gitu. Tetapi saya kira bahwa ketika memang elektabilitas jebol, saya kira memang yang terpenting hari ini. Saya kira antara yang terjadi sekarang PDIP dan Golkar bisa juga masih jalan lagi. Kalau ngandalin PDIP walaupun dia punya tiket sendiri, saya nggak yakin dia berani. Karena kan Mbak Puan sendiri jeblok kan elektabilitasnya gitu. Jadi saya kira memang hari ini peta koalisi bisa saya katakan nggak berbeda jauh dengan apa yang nanti terjadi 2024. Ini tentu sebuah pemilu yang penting ya buat PDIP tentunya. Nah, seberapa penting ini buat PDIP? Kalau saya melihat bahwa dia akan menciptakan hat-trick, ya kan? Dia sudah menang 2 kali dan ini adalah memang dia bisa menciptakan tokoh-tokoh yang memang ya suara rakyat sebenarnya, walaupun nanti
seperti sekarang ini kan juga hasilnya masih banyak bisa diperdebatkan. Tetapi saya kira ketika Jokowi muncul, Ganjar Pranowo muncul, minimal mereka adalah suara-suara rakyat yang ada di PDI Perjuangan. Makanya kepentingan mereka adalah hat-trick tadi itu. Karena dengan pola-pola seperti itu mereka bisa menang. Saya kira ini akan diulang lagi seperti itu. Tinggal koalisi itu kan sama tadi saya bilang. Politik kita itu kan politik dagang sapi, Bung Denny. Politik kopi lah, gampang diciptain di Alve Coffee, ngomong selesai. Lo mau berapa ya kan? Selesai sebenarnya. Apa sih yang nggak ujung dari politik? Kekuasaan kan? Kan gitu. Makanya sampai hari ini misalnya ada ketum partai yang sudah warawiri sana sini, seolah-olah ngemis, mohon maaf saya bilang katakan seperti itu. Kan ujungnya kan biar dapat jatah. Karena mereka perlu amunisi. Nah, kita selalu sajikan seperti itu. Makanya saya kira bahwa peta koalisi nggak jauh dari sekarang. Saya yakin seperti itu. Oke, ini terakhir ya. Kalau boleh menyebut 3 nama dari nama-nama yang beredar saat ini, Mas Adit, kira-kira 3 nama siapa nanti yang masih bertahan sampai 2024? Saya kira akan ada namanya Puan, ada namanya Prabowo, ada namanya Anies. Oke, catat ya, tunggu saya. Puan, Prabowo, Anies. 2024 kita akan pastikan apakah 3 nama ini masih akan bertarung di 2024. Kita boleh taruhan nggak itu ya? Bose, bisa. Coba yang berkomentar di bawah ya, coba kira-kira siapa kira-kira dari 3 nama ini yang akan lanjut di 2024. Baik pemirsa, sebelum kita tutup dialog ini, kita kembali lagi menyaksikan video-video viral yang akan lewat berikut ini. Ya, kembali di Debara Interview. Mas Adit, tadi kan udah ngomongin tentang koalisi segala macam. Nah, apa pesan Mas Adit ini buat pemirsa agar polarisasi seperti 2019 tidak terulang lagi di 2024? Ya, kalau polarisasi kalau hilang saya kira tidak bisa. Tapi gini, Bung, ujung dari politik itu kan sebenarnya kasih sayang. Ya kan? Itu, yang terpenting itu. Jadi rakyat itu tak perlu dibentur-benturkan. Jadi kadang-kadang ada oknum politikus brengsek menurut saya yang suka membenturkan itu gitu. Jadi terciptalah polarisasi. Polarisasi ada nggak apa-apa, tapi ketika sudah selesai. Karena ya benar ini. Karena politik itu kan hanya bagaimana meramu kekuasaan, membagi kekuasaan dan berpihak kepada rakyat. Artinya cebong PS Kampret jilid 2 nggak bakal terjadi. Kenapa? Kampret PS cebong jilid 2 ada terjadi nggak apa-apa, yang penting tensinya nggak usah tinggi-tinggi. Mereka kelawar kali ya. Yang lemes-lemes aja lah. Ya. Oke, jadi, kita buat closing nih ya. Ya. Kan tadi udah nyebut 3 nama tadi. Ya. Ada Puan, ada Prabowo, ada siapa lagi tadi? Anies. Ada Anies. Nah, kalau nyebut satu nama siapa pilihan Mas Adit? Rahasia. Nggak enak saya. Dan Mas Mames? Prabowo dia. Kita catat dia ya. Mas Mames Prabowo kita catat nih. Kuat. Pas. Oke pemirsa, demikian dialog Debara Interview kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus baca informasi-informasi terkini dan terbaru di auroranews.id. Jangan lupa ya, auroranews.id. Dan saksikan terus dialog-dialog di Debara. Ingat Debara, kita lebih dekat, kita bahas dan kita suarakan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Minum lagi yuk. Oke.